Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini saya kedatangan tamu tuan-tuan ya, bertiga. Saya merasa senang sudah kita saling bersilaturahim, menyambung tali silaturahmi. Ya, mudah-mudahan semua apa yang kita upayakan dirahmati Allah. Saya mau nanya nih, tuan dari mana? Dari Medan, Ustaz. Medan. Iya, Kita bertuan aja ya. Tuan sama? Sama tuan. Dari Medan. Medan. Oh, kompak nih berdua. Kalau tuan? Saya dari Medan juga. Oh, Medan bertiga. Tapi Dari ini ya, Perumnas Mandala. Perumnas Mandala ya. Tuh, dari Perumnas Mandala. Oke. Jadi seperti biasa saya selalu mengingatkan, kita di sini kan mau berbagi sudut pandang aja ya. Jadi jika ada hal-hal yang mau dibicarakan, yang ditanyakan atau mau di-sharing, nah itu yang sifatnya memang kita mau tahu, ingin tahu, dan kita memang membutuhkan yang kita pertanyakan itu. Tidak untuk apa ya, menyinggung atau kelompok atau individu lah, macam. Jadi mungkin itu saja. Jadi saya biasanya kita kan baca Quran ya kan. Ini suara saya lagi serak. Saya mau dengar orang Medan baca Quran. Bisa? Saya minta. Saya suka tuh kalau ada tamu datang, dia orang Cikir dia kan. Coba tolong saya bacakan. Kemarin ada tuh teman dari Patumba dia. Dia baca Quran, saya dengerin, suaranya bagus. Lagunya enak didengar. Mungkin ini tuan, silakan. Langsung aja. Ya, saya coba bacakan surat Al-Fatihah aja ya. Iya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Allahumma ja'alna min syuhada'il haqq al-qa'imina bil qist. Alhamdulillah, semoga
malam ini kita mendapat ridho ya dari Allah, rahmatnya itu yang kita harapkan. Jadi saya suka dengan bacaan-bacaan Quran itu, lagunya itu saya senang. Karena saya sampai sekarang ini masih belajar gitu untuk lagu itu, belajar supaya saya bisa gitu. Tuan suka dengar Tuan ini baca? Senang sekali. Senang. Tuan gimana? Suka ya? Luar biasa. Iya iya. Makasih. Jadi kira-kira nih apa yang mau ditanyakan ini malam ini, yang mau kita diskusikan gitu. Silakan. Boleh, Ya. Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang mau saya tanya nih Ustaz. Mungkin dari ceramah-ceramah Ustaz sebelum-sebelumnya nih ada yang saya menjadi buah pertanyaan lah dalam pikiran saya. Ya. Bahwasannya ada situ Ustadz mengatakan bahwasannya umat Nabi ini hanya tinggal 2 saja di akhir zaman itu. Iya. Nah ini maksudnya gimana ya Ustadz? Tinggal 2 saja, maksudnya gimana ya Ustadz? Ya. Nah itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat Nabi tinggal 2 saja. Artinya 2 itu bukan 2 orang ya. 2 itu dia ada dalam suatu kelompok gitu. Atau bilanglah kaum gitu. Yang dikatakan ummati. Artinya kata umat, kalau dia umat Nabi berarti tandanya itu orangnya dia yang mau diselamatkan. Nah yang diselamatkan ini siapa gitu? Yang diselamatkan ini yang 2 itu para habaib, keturunan Nabi itu sendiri. Itu yang pertama. Kenapa? Karena itu memang dari zuriat Nabi. Itulah yang dikatakan umat Nabi itu sendiri. Nah sedangkan yang satunya lagi itu dikelompokkan dalam orang-orang yang dia para hafiz Quran. Kata hafiz Quran di sini, mereka itu orang yang menjaga Quran di dalam kehidupannya sehari-hari. Gitu. Nah, di situ hafiz Quran yang dimaksud dia yang senantiasa menghatamkan Al-Quran itu setiap waktu. Setiap waktu apa? Bukan waktu setahun, sebulan, atau seminggu, atau dia menghatamkan Quran itu, yang dimaksud di situ itu dia menghatamkan Quran itu setiap hari 5 waktu. Berarti 5 waktu itu ya sehabis sholat itu gitu. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Jadi dia senantiasa menghatamkan Quran di dalam 5 waktu itu gitu. Itulah mereka menandakan kenapa dia dikatakan umat Nabi gitu. Karena mereka yang mau diselamatkan. Kan ada alasannya. Kenapa mereka mau diselamatkan? Karena mereka itulah orang-orang yang setia kepada nabinya. Kenapa dibilang setia? Ya satu, keturunannya sudah pasti setialah kepada kakeknya, atuknya gitu. Nah, Nabi kan membawa risalah Quran. Diantar itu untuk membawa risalah Quran gitu. Diturunkannya wahyu itu nanti disampaikan kepada umatnya, itulah para sahabat di awal. Nah itulah mereka itulah yang menjaga Al-Quran itu. Apa bukti mereka menjaga Quran itu? Di masa setelah Nabi wafat, mereka memelihara dengan menuliskan supaya termaktub di dalam suatu Al-Quran namanya, gitu kan? Dalam suatu maktab yang dia tersusun, karena itu wahyu, tersusun rapi, dan dia memang diurut dengan benar gitu. Ini tanda-tanda mereka sudah masuk ke dalam kelompok itu. Sudah, mereka memelihara Quran. Dan di akhir zaman ini, itu kaitannya saya bilang itu di akhir zaman. Kalau di awal, ilmu yang disampaikan Nabi itu masih murni. Murni di masa para sahabat itu murni, itu umat Nabi itu. Nah setelah masa sahabat ada masa tabi'in lagi, itu masih dikatakan murni gitu. Nah setelah masa tabi'in wa tabi'in ini sudah tinggal
Tidak murni, artinya tinggal seberapa saja, tinggal separuhnya saja. Saya mengatakan itu artinya dalam penggambaran riwayat disitulah terjadinya gitu. Hal-hal yang mungkin sangat tidak etika, sangat dilaknat oleh Allah, karena di situ masa itu Sayyidina Hasan wal Husain, cucu baginda Nabi Muhammad SAW, dibantai oleh mereka. Mereka mengaku Islam. Dan di masa itu lagi orang-orang yang dekat sama orang yang setia. Orang setia ini siapa? Orang yang setia sama Nabi. Inilah umatnya. Yang umat Nabi yang setia itu ya para sahabat yang mereka dijadikan Nabi sahabatnya. Sedangkan yang satu lagi itu adalah zuriat Nabi itu sendiri. Nah, sahabat Nabi yang setia dibantai. Keturunan Nabi sendiri dibantai di kala itu. Kenapa? Karena adanya orang-orang yang dekat sama orang yang setia itu. Nah, di akhir zaman mereka dikelompokkan lagi. Kalau zuriat nabinya tetap, itulah para habaib sekarang ini. Karena memang keturunan langsung dari Nabi secara nasab. Gitu. Sedangkan yang setia sama Nabi di kala itu kan ada sahabat. Ini dapat diyakini mereka ini masih dari keturunan sahabat itu juga yang memelihara Al-Quran. Mereka itulah yang dikatakan hafiz Quran, yang memelihara Quran. Memang mereka tidak dari nasab Nabi, tapi mereka dikatakan umat Nabi karena mereka memelihara Quran di dalam dirinya. Makanya mereka senantiasa memelihara Quran itu setiap waktu. Waktu kapan? Setiap hari. Setiap hari kapan? Setiap 5 waktu gitu. Waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kok bisa begitu? Kan kayak nggak mungkin bisa menghatamkan Quran selama 1 hari selama 5 waktu. Kayaknya nggak mungkin. Tapi mungkin. Kenapa? Karena mereka tahu caranya. Caranya ini didapat bagaimana? Nabi kan di situ mengatakan ummati ummati. Itu kan harapan Nabi berdoa kepada Tuhan, memohonkan agar umatnya ini selamat. Setelah masa itu, setelah masa sahabat, masa tabi'in wa tabi'in, disitulah mulai diantar kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah ini, Habibullah ini mereka para wali-wali Allah. Makanya setiap per kurun 100 tahun, per 1 abad, diantarlah ke muka bumi ini. Itulah kekasih-kekasih Allah itu. Itulah yang dibilang wali Allah. Yang mereka itu, itulah mereka yang hafiz Quran gitu. Mereka yang menjaga Quran itu lagi gitu. Inilah umat Nabi yang sebenarnya gitu. Jadi yang mengikut kepada wali itu, mereka itu terpelihara. Kenapa? Karena mereka mengikut. Nah, karena kan setelah masa itu Nabi mengatakan dalam penggambaran suatu riwayat hadis ya kan. Kan sudah jelas dikatakan, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah waftaraqatin nasara ala snataini wa sab'ina firqah wa sataftariqu hadhil ummatu ala thalathin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidatan man hiya ya Rasulullah qala Rasulullah man kana mislihi alaihi ma ana alaihi wa ashabi. Nah, kita artikan ya secara penggambaran lafaznya itu, matan hadisnya itu. Terpecah Yahudi menjadi 71 golongan. Nasrani 72 golongan. Dan umat Nabi itu yang dikatakan orang Islam itu yang mengaku Islam itu terpecah menjadi 73 golongannya. Kulluha finnar. Semuanya masuk ke dalam neraka. Illa wahidatan. Kecuali satu. Ditanya siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, siapa saja yang mengikut itikat sama denganku dan para sahabatku. Jadi disitulah dapat digambarkan. Nah, pada masa sekarang ini banyak sekali, saya nggak mau mengklaim atau saya mengadili atau saya merasa saya benar. Cuman dari penggambaran hadis itu saja, saya melihat cara menafsirnya itu keliru gitu. Kelirunya gimana? Di situ yang 73 itu Nabi mengatakan kulluha finnar illa wahidatan. Artinya apa? Yang satu ini mereka mengambil cara menafsirnya itu 73 itu 72 yang tidak selamat, yang satu selamat. Berarti diambil dari yang 73. Padahal yang 73 ini adalah golongan.
Yang satu ini bukan golongan, mereka ini kaum. Apa ciri tanda mereka ini kaum? Mereka itu ada pemimpinnya. Setiap pemimpin kaum itu, Tuan, itu pasti dipimpin seorang Rasul Allah. Maka di awal itu setelah Nabi tiada, itulah para wali-wali Allah itu yang menjaga itu. Kan wali-wali Allah itu membawa sahabatnya, membawa orang-orangnya gitu. Nah itulah yang dibilang umat Nabi itu. Makanya saya bilang tinggal 2, itu alasannya. Nah sedangkan yang 73 ini, mereka terpecah belah. Kalau semua mengaku umat Nabi, kalau mengaku ya silakan saja. Kalau mengaku, siapa yang mau larang? Jumlahnya banyak. Jadi siapa yang paling banyak seolah-olah paling benar gitu. Belum tentu. Justru jumlah yang sedikit. Kenapa? Kenapa saya bilang jumlah yang sedikit bisa dimenangkan Allah gitu? Kenapa? Sejarah dari nabi-nabi Allah di awal itu semua jumlahnya sedikit, tapi tetap dimenangkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengikuti jalan yang lurus. Ingat waktu sejarah Nabi Musa membawa kaumnya waktu laut terbelah, berapa jumlahnya? Itu ada jumlah bilangan. Ingat waktu Nabi Nuh membawa umatnya di dalam sebuah kapal, itu ada jumlahnya. Ingat Nabi Isa waktu membawa umatnya, berapa jumlahnya? Ingat Nabi Daud ketika mengalahkan Raja Jalut, berapa jumlahnya? Nabi Muhammad SAW juga membawa sahabat itu berjumlah gitu. Makanya nanti di akhir zaman, setelah itu akhir zaman setelah masa Nabi itu, akhir zaman itu para wali-wali itu membawa jumlah-jumlahnya. Nanti dia bukan akhir zaman lagi Tuhan, kita balik zaman akhir. Nah inilah pemimpin akhir zaman itu, karena sudah ada di zaman akhir. Itulah yang dibilang Imam Mahdi atau Al-Mahdi atau Mahdi Allah. Dia orang kan dalam penggambaran cerita itu Imam Mahdi itu kenapa hanya Imam Mahdi saja yang diceritakan? Kenapa hanya Al-Mahdi saja yang diceritakan? Kenapa hanya Mahdi Allah saja yang diceritakan? Iya, karena mereka taunya secara penggambaran hadis itu. Padahal tidak mungkin seorang Rasul Allah di akhir zaman itu tidak memiliki sahabat atau keluarga. Betul kan? Nah, begitu. Mereka juga punya. Yang mengikut mereka ini semua, inilah yang mengikut jalan yang lurus. Itulah yang dikatakan, itulah umat Nabi itu. Kalau mengaku, itu terserah. Siapa saja boleh. Karena dia memang mengakui Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya gitu. Tapi dalam koridor, jadi kalau kita berbaik sangka ya. Berbaik sangka itu begini, maksud saya, kita di sini bukan menjadi orang yang menentukan. Kita saja di sini orang yang masih berharap. Cuman di sini ada pembedaan. Orang yang soleh sama mereka orang yang bersama Rasul itu beda. Bedanya di mana? Bedanya begini. Kalau orang yang soleh, dia meyakini Allah dengan risalah kenabian-kenabian yang dia terima dari dalam cerita dia, dari kitab, dari mana gitu. Itu orang soleh itu dia mengharap dia selamat. Dia masih mengharap itu. Makanya dia berbuat amal soleh. Sedangkan orang yang bersama Rasul Allah, para wali-wali Allah, bersama pemimpin akhir zaman, mereka ini bukan mengharap lagi, tapi mereka sudah berada di jalannya. Mereka berusaha menuju tempatnya gitu. Beda kan? Saya ulangin ya. Kalau orang-orang yang soleh, dia mengamalkan amal kebaikan dengan meyakini Allah sebagai Tuhannya, dengan risalah Nabi yang dia terima, dengan membaca hadis, dengan membaca Quran gitu kan. Berasumsi itu mereka mengharap dia mendapati jalan yang lurus itu. Sedangkan mereka yang mengikut Nabi Allah, wali-wali Allah dan pemimpin akhir zaman, mereka sudah berada di jalan yang lurus itu. Mereka tinggal menuju tempat itu. Itu bedanya. Kenapa kita bilang begitu dalam penggambarannya? Iya, waktu bersama Nabi mereka sudah tahu itu nabinya. Mereka menuju tempat itu, banyak rintangan yang mereka hadapi. Berperang, melawan, semua dihadapi gitu. Sampai para wali-wali Allah itu juga di masa hidupnya itu terfitnah. Karena mereka jumlahnya sedikit, seolah-olah yang sedikit ini kan jadinya kayak tersalahkan gitu. Begitu. Jadi itu maksudnya Tuhan.
Jadi dalam penggambaran itu, makanya saya bilang hafiz Quran. Mereka tahu caranya, kenapa? Karena mereka diajarin oleh pemimpinnya gitu. Tahu caranya, cara menghatamkan Quran setiap waktu itu, tahu mereka cara itu. Di masa Nabi sudah dicontohkan oleh Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali tahu? Karena apa? Karena diajari Nabi langsung. Apa kira wali Allah ini tidak tahu? Tidak mungkin setingkat wali Allah atau Imam Mahdi nanti di zaman akhir ini tidak tahu, tidak mungkin. Mereka pasti sangat kasih sayang. Itulah makanya kita bilang Nabi Allah Muhammad SAW itu rajanya surga. Kenapa dibilang rajanya surga? Karena umatnya paling banyak. Dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan, ummati, makanya umat yang mana? Makanya saya mengatakan umatnya cuma 2 saja. Kata 2 itu, itulah mereka umat yang setia itu. Mereka bukan mengaku, tapi mereka sudah berada di jalannya. Mereka berusaha untuk supaya sampai ke tujuan tempatnya itu gitu. Ingat ya, di sini banyak pembedaannya gitu. Contoh nih ya, saya kasih tuh pembedaannya ya, agar kita tidak bertanya-tanya lagi gitu. Contoh nih, agar kita mudah mengertinya. Ini bahasa saya mudah nih mengerti. Contoh begini, orang yang soleh dengan orang yang berada di jalan yang lurus, kan saya bilang beda tadi kan. Orang yang soleh itu mereka tuh berharap, mereka mengerjakan amal soleh, kalau dia berizki, dia sampai ke jalan yang lurus itu dengan amalnya. Karena semua tadi ini yang 73 tadi ini yang dikatakan Nabi itu semua beramal soleh. Makanya mengaku umat Nabi, silahkan, gak masalah. Tapi sedangkan yang dibilangkan itu, yang bersama pemimpin akhir zaman itu, mereka bukan golongan. Ingat, mereka adalah kaum. Nah, jadi nanti pembedaannya gimana gitu? Pembedaannya dari perbuatan. Kita nggak usah belum masuk ke dalam tanda ciri alamatnya ya. Dari perbuatannya begini. Orang yang soleh itu selalu bersandarkan perbuatannya dari Al-Quran dan hadis. Yang dia nanti hadis itu dikutip, ya, diambil, lalu mereka amal. Diambil dari Quran, lalu mereka amal. Kenapa? Karena diyakini bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk. Hadis itulah sebagai pegangan. Gitu kan? Nah, nanti di situ kan diceritakan di sebuah hadis itu, kerjakan puasa, nanti pahalanya ini gitu. Kerjakan zikir ini, apalah macam, kita nggak usah tentukan zikirnya ya. Kerjakan amalan ini, kau bersedekah ini, nanti amalannya ini gitu. Nanti dia dikasih pahalanya, langsung digambarkan oleh ulamanya begitu gitu. Ulama yang mereka ikuti, gitu, yang mereka yakini. Jadi di situ tanpa tidak sadar, memang betul itu hadis, itu Quran. Tapi perbuatannya itu nanti berbuat sesuatunya itu mengharap pahala atau mengharap surga, itu makhluk. Beda sama orang yang bersama jalan Rasul ini. Mereka itu berbuat tidak, memang tetap sandarannya Al-Quran dan hadis. Artinya yang diamalkan Al-Quran dan hadis. Tapi mereka berbuat atas perintah pemimpinnya. Kau lakukan ini. Nanti pemimpinnya itu tidak pernah mengatakan, nanti kau lakukan ini, kau mendapatkan ini. Tidak. Nanti perbedaannya di mana? Kau lakukan ini yang disuruh, nanti kau akan mendapat padilahnya amal lagi gitu. Contoh nih. Misalnya Tuhan membaca surat Al-Ikhlas contoh gini. Atau langsung aja lah, Tuhan membaca surat As-Sajadah gitu. Misalnya. Nanti dikasih tahu fadilahnya itu bukan surga atau pahala, bukan. Dia digambarkan, nanti gambarannya itu dia dikasih itu, nanti kalau Tuhan mengamalkan surat As-Sajadah, Tuhan nanti mendapat fadilah seperti membaca surat Yasin 40 kali gitu. Nah, itu contohnya begitu. Paham maksud saya kan? Tidak langsung ke situ. Kenapa? Gitu dia. Makanya kita bilang umat Nabi yang 2 itu salah satunya hafiz Quran. Jadi ada yang diamalkan mereka itu, sehingga nanti fadilahnya itu menghatamkan Al-Quran setiap waktu gitu. Jadi mereka itu berbuat bukan karena pahala surga, tapi mereka berbuat itu karena
patuh aja sama pemimpinnya. Sebagaimana para sahabat. Kenapa saya membilangkan ini alasannya? Contoh nih ya, mari kita simak jelas-jelas ini. Kalau ada riwayat hadis, ini kan ada hadisnya katanya misalnya gitu. Orang yang mengamalkan ini kan ada hadisnya dari Nabi, dari sahabat ini. Iya, hadis itu riwayatnya Nabi menyuruh kepada sahabatnya itu untuk dia. Untuk kau mana? Kau ikut siapa? Kau ikut siapa? Gitu. Anda ikut siapa? Tuhan ikut siapa? Ikut Nabi. Ikut Nabi juga. Kita nggak bisa ikut Nabi Tuhan. Kenapa? Kita sederhana aja. Kita tidak hidup di zaman Nabi. Yang kita ikut itu dari Nabi, bukan Nabinya, tapi wasiatnya. Tapi cakap Nabi itu yang diikut. Tuhan hidup di mana? Kalau hidup, misalnya Tuhan di kurun masa kewalian yang mana gitu, ikut aja sama wali Allah itu. Karena tujuan Nabi itu diantar untuk memperkenalkan Allah kepada penduduk bumi ini, agar mereka itu dekat sama Tuhannya, agar ingat janjinya kepada Tuhannya gitu. Kenapa? Karena manusia ini lupa. Datanglah seorang Rasul atau datanglah seorang wali Allah yang mengingatkan mereka kepada janji-janji mereka dengan cara disuruhlah beramal. Ini kok amalkan. Nah, begitu dia. Kayaknya paham ya? Kayaknya mudah memahaminya. Atau gimana? Atau kita teruskan lagi, contoh lagi begini. Jadi dalam penggambaran itu, kalau ada orang mengatakan ini kan ada hadisnya, ini kan hadisnya sahih. Iya, hadis itu, kalau saya bilang hadis itu dua saja. Kenapa dua? Ya kalau hadis, yang satu ya bukan hadis gitu. Mau hadisnya sahih, mau dhaif, mau hasan, mau hadis qudsi, mau hadisnya mutawatir, ya itu semuanya itu ya tetap aja hadis. Kalau itu keluar mutlak, itu cakap dari cakap Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, kalau perkara itu yang katanya ada hasan, ada sahih, ada dhaif, yang benar itu hadis dua saja, hadis dan bukan hadis. Jadi hadisnya itu maudhu, tertolak. Ini bukan hadis, udah gitu aja. Makanya ada bagian-bagiannya tuh. Nah, kalau ditanya begitu. Kalau katanya nih hadisnya sahih misalnya gitu, kami mengamalkan ini. Iya betul itu hadisnya sahih, kau mengamalkan itu. Tapi bukan berarti kau dapat itu. Seandainya pun kau mendapatkan dari apa yang kau baca itu, contohnya dari fadilah yang di dalam hadis itu, kau berarti mutlak di situ mau mengharapkan fadilahnya jadinya. Bukan karena Allah gitu. Para sahabat dulu yang mengikut kepada Nabi Allah itu, mereka melakukan itu setelah melakukan contoh gini. Di situ ada penyampaian adab, ada penyampaian. Seorang Rasul Allah, seorang wali Allah, pemimpin akhir zaman, selalu mengatakan itu apabila menyuruh, tidak pernah kata menyuruhnya itu nanti kau mendapatkan pahala, nggak pernah begitu. Itulah ada penyampaian. Agar apa? Orang yang disuruh itu mengamalkan perintah amar yang mereka suruh itu, jadi mereka tidak mengharapkan pahala itu tadi. Mereka memang betul mutlak patuh kepada pemimpinnya. Tapi kalau dari gambaran Tuhan, ini maaf nih ya saya. Tuhan kan orang yang mengamalkan sunnah saya lihat, sepertinya gitu ya. Kata seperti itu ya bisa saja sepertiga, seperempat, seberapa kuatnya Tuhan lah di dalam menjalani kehidupan gitu. Jadi orang-orang yang mengamalkan sunnah kan banyak yang mengaku di luar sana. Ya silahkan saja. Jadi seberapa kuatnya gitu. Nah, yang jadi pemikiran buah pikir kita, betul nggak ulama yang kita ikuti atau yang memerintah kita mengamalkan sunnah itu dia memang seorang wali Allah? Kalau memang ikut, kalau memang benar ya ikuti saja. Tapi di sini ada kode etik juga, harus jeli-jeli juga. Jelinya gimana? Nih ya, saya kasih contoh ya. Di mana jelinya gitu? Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Ada nabi-nabi yang hidupnya tidak semasa. Ada nabi-nabi yang hidupnya satu masa. Artinya bagaimana? Setiap ada orang, ada masanya. Setiap ada masa, ada orangnya gitu. Nah, nanti dari semua cerita kenabian itu kan ditutup dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lah yang menutup cerita kenabian itu. Tapi cerita tentang perihal Tuhan belum selesai. Maka Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan lagi. Makanya saya bilang kita tidak bisa mengikut Nabi, kita hanya ikut bisa wasiatnya saja. Apa kata Nabi
di situ al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Siapa ulama ini gitu? Yang paling betul mutlak ulama itu artinya mereka yang mengetahui apa? Mengetahui ilmu dari nabi, karena mereka mewarisi ilmu nabi. Siapa nih? Ya zuriatnya. Makanya saya bilang umat nabi itu 2. Siapa satu lagi? Ya para sahabatnya. Walaupun sahabatnya hanya mewarisi satu perkataan dari nabi, ini ulama nih. Artinya dia mengetahui ilmu yang diberikan langsung dari nabi gitu. Yang paling banyak meriwayatkan Nabi misalnya Abu Hurairah, ya kan? An Abi Hurairah radhiyallahu an. Semuanya itu banyak hadis-hadis sahih itu dari An Abi Hurairah radhiyallahu an, An Anas radhiyallahu an. Nah, gitu-gitu semuanya. Ini sahabat Nabi, inilah ulama. Gitu. Siapa lagi yang menjadi ulama? Ya pastinya zuriat Nabi itu. Kenapa? Karena mereka, apa bukti mereka itu dikatakan ulama? Karena mereka ini orang yang setia kepada Nabi. Gitu. Kenapa? Mereka menjaga yang dibawa oleh Nabi. Itulah risalah Nabi itu dibawa. Siapa lagi itu? Itulah wali-wali Allah itu. Inilah ulama itu sebenarnya. Makanya kenapa dikatakan fasla ahli zikir? Tanya kepada ahli zikir. Ahli zikir itu siapa? Kita. Tuan, saya. Bukan. Ahli zikir itu mereka yang para wali-wali itu. Makanya setiap datangnya wali-wali itu per kurun 100 tahun itu wali-wali itu membawa satu amal. Itulah namanya bertarekat mereka. Membawa satu tarekat, yang tarekatnya nanti diikuti. Nanti mereka berwasiat lagi tuh biasanya ya. Dari tarekat yang satu ke tarekat seterusnya itu berwasiat. Bakal nanti ada sampai nanti di punjung akhir waliullah, yaitu Khalifatul Mahdi. Pasti tarekat yang terakhir tuh, barulah masuk ke dalam cerita ciri zaman, di mana zaman pemimpin akhir zaman itu. Jadi sekarang ini saya boleh tanya gitu, kira-kira ini sudah zaman akhir belum? Bahkan akhir-akhir pun, Ustaz. Udah akhir-akhir. Apa alasannya? Coba, apa alasannya? Coba, ngomong. Itu mic-nya, lihat. Alasannya apa? Tuhan mengatakan ini udah zaman akhir-akhir. Iya, apa alasannya gitu? Kasih biar kita dapat, namanya bersudut pandang ya. Ya karena udah merajalelanya manusia-manusia pecat di atas muka bumi. Oh gitu. Sama seperti abang-abang kemarin tuh datang, gitu juga dia. Banyaknya katanya maksiat. Tuhan mengatakan ini udah zaman akhir belum? Kalau saya menyatakan Sudah. Apa alasannya? Coba. Apa alasannya ini sudah zaman akhir? Saya mau tahu gitu. Saya juga orangnya suka bersudut pandang. Saya ketahui banyak sudah bukti-bukti dari perkataan-perkataan Nabi yang terjadi di akhir-akhir ini. Apa itu perkataan Nabi? Salah satunya apa? Ya itu tadi ya, seperti juga yang dibilangkan para kawan-kawan yang semalam. Salah satunya juga maksiat. Oh, ya merajalela. Okay. Kalau Tuhan mengatakan ini sudah zaman akhir belum? Biar kita tahu ya kan. Kalau menurut saya sudut pandang saya Ustaz. Sudah sangat, ya sudah zaman akhir. Iya. Zaman akhir-akhir. Alasannya ulama katakan atau dalam hadis, saya dengar dari Ustadz lah. Iya, gitu ya. Bahwasannya kalau sudah di mana-mana diceritakan tentang Mahdi Allah atau Al-Mahdi, maka Nabi katakan bahwasannya benar, bahwasannya dia telah ada di dalamnya gitu. Nah ini sekarang kan banyak nih viral di video-video sudah menceritakan tentang Al-Mahdi atau Mahdi Allah, atau tentang Dajjal, atau tentang huru hara akhir zaman. Menurut saya inilah zamannya itu Ustaz. Ya gitu ya. Karena tapi kayaknya mirip-mirip aja ya. Mirip-mirip. Satu banyak maksiat, karena banyaknya sudah menceritakan, bahkan yang mengaku pun ada ya. Yang mengaku-ngaku pun udah banyak. Kalau saya simpel aja gitu. Orang tadi berkaitan dengan Dajjal. Orang yang tidak tahu siapa Mahdinya, dapat dipastikan dia nggak akan tahu siapa Dajjalnya. Ya. Kalau orang sudah tidak tahu siapa Dajjalnya,
dapat dipastikan dia nggak akan tahu apa fitnahnya. Kalau sudah tidak tahu apa fitnahnya, jangan-jangan kita pelaku fitnah itu. Nauzubillah ya. Gitu. Artinya itu satu. Kalau saya katakan yang benar mutlak tanda zaman ini sudah zaman akhir, kita tetap kembali memang betul kepada Al-Quran dan hadis. Yang paling mutlak kali itu adalah tanda alamatnya itu adanya orang yang menyebut nama Allah, Allah, Allah di muka bumi ini. Itu yang paling tepat. Kenapa? Karena di situ dikaitkan menyebut nama Allah, Allah itu sandingannya setelahnya hari kiamat. Mana misalnya la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Tidak akan terjadi kehancuran, tidak terjadi kiamat itu apabila masih ada yang berzikir menyebut nama Allah, Allah. Kan gitu. Nah, jadi begini poinnya. Kita mengambil satu tanda alamat saja kita bisa merincikannya. Yang dibilang-bilang tadi tuh yang Tuhan maksudkan, sudah banyak yang berbicara-bicara gitu. Gini tuh maksudnya. Jadi sudah adanya orang yang berzikir Allah, Allah itu kan menandakan bahwa pasti ada pemimpinnya kan. Gitu. Apa mau dibilang begini? Karena ada yang berzikir Allah, Allah, bumi ini tidak kiamat. Karena hadisnya bunyinya begitu. Kalau saya bilang tidak. Karena masih adanya yang ditunggu lagi. Karena dalam penggambaran kiamat itu bunyinya begini. Andaikan dunia ini tinggal sehari lagi, maka Allah akan panjangkan hari itu sehingga diutus padanya sosok seorang laki-laki dari keturunanku. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Dia datang memenuhi penduduk langit dan bumi dengan keadilan yang bagaimana dikala itu dipenuhi dengan kezaliman seperti yang tuan-tuan bilang tadi, banyak yang maksiat itu. Jadi artinya orang yang menyebut nama Allah, Allah itu dia tidak akan bisa menyebut kalau tidak ada yang memerintahkannya gitu. Contohnya begini, zikir Allah, Allah itu perintah Tuhan. Setiap perintah Tuhan itu pastilah yang mengajarinya itu seorang rasul. Makanya dalam penggambaran ayat itu kan sangat jelas. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nah, itu satu. Jadi orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu kan dia menjadi makmur di situ. Kalau udah ada makmur berarti ada amir. Kalau sudah ada amir, berarti amir ini ada amar yang dia terima dari Tuhan. Itulah zikir Allah, Allah itu. Makanya saya bilang tanda alamat yang paling dekat sekali sudah adanya orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah. Makanya dapatlah digambarkan bahwa yang ditunggu yang dikatakan Nabi Allah itu satu orang itu, andaikan dunia ini tinggal sehari lagi maka Allah akan panjangkan sehingga diutus. Kata diutus ini berarti siapa ini? Kan dia Rasul. Makanya yang diyakini itulah dia Imam Mahdi, Al-Mahdi atau Mahdi Allah. Timbul pertanyaan, kenapa dalam riwayat ada waktunya, ada yang 9 tahun. Kadang penyebutannya di situ Al-Mahdi. Ada yang mengatakan 7 tahun. Ada yang mengatakan lagi 5 tahun gitu. Dari penyebutannya beda. Kenapa kurun masa-masanya beda? Apa enggak pernah berpikir? Apakah tuan-tuan kira itu dalam satu wujud yang sama? Atau dalam satu masa yang sama? Kalau saya bilang tidak. Tidak begitu. Contoh nih, ini cerita Mahdi kan. Kata Mahdi itu orang yang mendapat petunjuk lagi menunjuki. Kenapa ada imamnya? Kenapa ada Al-Mahdinya? Kenapa ada Mahdi Allahnya gitu? Apakah tidak ada Khalifatul Mahdinya juga? Apakah Mahdi itu tidak punya sahabat Mahdi? As-Sahibul Mahdi namanya. Pasti ada. Sebagai kan cerita kan bilang sama itikadnya seperti Nabi di awal. Mangkana mislihi alaihi ma'ana alaihi wa ashabi. Ini dia seorang rasul. Nah gitu. Nabi itu kan ada masanya juga. Ini juga bermasa gitu. Menunjuk. Dalam satu gambaran itu Imam Mahdi itu yang menunjuk kaum. Al-Mahdi yang membawa kaum itu gitu. Jadi situ dapat gambarannya. Timbul lagi pertanyaan,
Kenapa orang yang mencari tidak bertemu juga? Bahkan saking putus asanya, saya lihat ya, saya kan lihat juga. Saking putus asanya itu, diangkatlah dengan alasan banyaknya menerima apa? Mimpi. Apa bisa seorang nabi menerima kerasulannya dari mimpi? Tuhan aja berpikir. Tuhan kan orang yang mengamalkan sunnah. Tuhan orang yang berzikir. Apa bisa seorang Rasul Allah yang dikatakan Al-Mahdi atau Imam Mahdi hanya menerima dari mimpi? Nggak bisa begitu. Makanya itu kalau ada yang asli, ada yang palsu, pasti gitu. Apa yang dia bawa risalahnya? Dia berzikir menyebut nama Allah. Allah tidak. Saya itu aja poinnya satu. Kalau berzikir menyebut nama Allah, Allah kita tanya itu zikir apa gitu. Nabi membawa risalah, ya Tuhan. Ya Tuhan, Nabi membawa risalah apa? Al-Qur'an dan hadis. Di dalam itu ada peribadatan. Ada namanya amalia, itulah zikir. Berarti ada zikir Nabi yang Nabi bawa, perintahkan kepada sahabatnya. Tapi Nabi berzikir tidak seperti yang seperti itu. Misalnya contoh nih, Nabi mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, gitu kan? Maka di situ dikatakan ketahuilah olehmu, fa'lam, i'lam, maka ketahuilah olehmu. Mu itu siapa? Ketahuilah olehmu, ya mu itu siapa? Mu itu sahabat yang diajarkan oleh Nabi, maka dikatakan Nabi fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu bahwa abdulnya berzikir itu la ilaha, mentiadakan Tuhan. Karena kamu yang dibilang tadi itu Tuhan kamu dulu bukan Allah. Tuhan kamu itu Tuhan Lata, Tuhan Huja, Tuhan berhala. Makanya afdal pada mereka itu fa'lam annahu, ketahuilah olehmu gitu. Kalau Nabi berzikir nggak mungkin begitu, bab Tuhan. Nabi itu zikirnya pasti menyebut nama Tuhannya, mentauhidkan Tuhannya. Kata mentauhidkan itu sudah tidak menapi-napikan yang lain lagi, sudah langsung saja gitu. Dapat. Nanti kalau kita gambarkan banyak itu riwayatnya. Saya fokusnya masih ke cerita umat ini tadi. Gitu. Jadi digambarkan gitu dia. Makanya dikatakan umat Nabi itu hanya dua saja. Itulah juriat Nabi, para habaib sampai saat sekarang ini, zaman akhir ini, dan para hafiz Quran. Hafiz Quran yang bagaimana? Yang dia senantiasa menghatamkan Al-Quran itu setiap waktu. Waktu kapan? Waktu asar, zuhur, maghrib, isya sampai ke subuh. Artinya mereka apa? Berarti mereka ini dapatlah diketahui mereka bersama pemimpin junjungannya. Dikasih tahu begini cara kalian menghatamkan Al-Quran. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dia seorang junjungan, dia seorang rasul, dia mengasih satu amalan, dia bukan menjanjikan surga, tapi menjanjikan fadilah amalan juga. Amalannya apa? Janjinya apa fadilahnya? Kalau kau membaca amalan yang kusampaikan ini, kau seperti menghatamkan Al-Quran, gitu maksudnya. Udah tahulah fadilah kita membaca Al-Quran seayat aja pahalanya gimana. Kalau khatam, mereka setiap waktu, coba bayangkan. Makanya situ kita berharap. Tuhan juriat Nabi bukan, saya tahu. Makanya kita jaga adab kita kepada juriat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juriat Rasulullah, juriat kepada pemimpin-pemimpin akhir zaman, juriat para wali-wali itu sebetulnya itu juriat Rasul semua gitu. Kenapa? Itu pesuruh Allah gitu. Sampai nanti pemimpin akhir zaman itu kepada juriatnya, kepada keturunannya, kepada ahli waris, ahli baitnya, kita harus jaga adab kita. Jangan sampai menyakitinya. Udah, kita ikut aja apa yang amal yang dikatakannya. Makanya saya bilang, Tuhan kan mengamalkan sunnah. Mungkin sudah lama lah gitu mengamalkannya, dari sejak kapan gitu saya nggak campuri. Tapi paling tidak harus diyakini yang memerintahkan ini betul nggak dia itu seorang wali Allah, udah gitu aja. Kalau dia wali Allah silakan ikut aja. Cuman berbatas. Kenapa saya bilang berbatas? Ingat, ada penggambaran ayat begini. Kita berbagi sudut pandang nih ya. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
walikulli ummatin ajal. Ini kata umat lagi nih Tuhan. Tadi Tuhan bertanya tentang umat ya kan. Setiap-tiap umat akan datang masa ajalnya itu, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Gitu. Nah, kita menggambarkan gini. Kalau kata ummah di sini, dia itu sebetulnya universal, luas. Kalau dikaitkan dengan namanya makhluk, makhluk itu apa ya? Manusia, hewan, tumbuhan, ini semua bakal mati. Karena datang ajalnya, nggak bisa ditunda. Tapi kalau kata ummah di situ dikaitkan dengan apa yang dibuat awalnya baru, nanti akan hancur, akan buruk, akan rusak gitu. Karena dia sa'ah. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nah, kalau dikaitkan umat ini, kata ummah di situ dengan masa siapa? Masa nabi-nabi, masa wali-wali, semuanya juga akan berakhir. Makanya saya bilang, biasa itu berwasiat-wasiat itu. Dari nabi yang satu ke nabi yang satu itu berwasiat. Nanti ada nabi lagi setelah saya, nanti ada nabi lagi setelah saya, nanti ada nabi lagi setelah saya. Penutup para nabi itu adalah baginda Rasulullah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah penutup, masih berwasiat juga lagi. Itulah nanti katanya dibilang al ulama warasatul anbiya. Itulah nanti para sahabat, zuriat nabi itu sendiri dan wali-wali itu lagi. Ini membawa umat semuanya. Makanya saya bilang dua saja. Sampai kepada pemimpin akhir zaman. Itu pun nanti juga bakal berakhir. Kenapa? Ini saya kasih gambaran. Bakal berakhirnya kenapa? Karena di situ semua setiap-tiap itu akan datang masanya. Makanya ditangguhkan masa itu dengan berzikir menyebut nama Allah. Makanya dalam penggambaran itu la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah. Gitu. Dibilangkan di situ. Jadi dalam penggambaran ayat itu tuh perintah, datang rasulnya itu gitu. Mengajarkan tentang zikir Allah itu. Itulah pemimpin akhir zaman itu. Kalau Tuhan mau tahu gitu. Jadi kalau orang mau cari sosok seorang pemimpin akhir zaman, kok nggak bertemu-temu juga. Kalau bahasa candanya begini, iya karena dia nggak mau berjumpa dengan kau gitu. Itu bercanda aja. Padahal sebenarnya yang saya ketahui, kalau mencari sosok pemimpin akhir zaman dengan ilmu Quran dan ilmu hadis yang mereka ketahui, sampai kiamat pun nggak akan berjumpa itu. Tuhan tadi bilang kata ulama, kata ustadz gitu kan. Nggak bakal jumpa itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena jumpa itu dia kalau dipanggil, yang manggil siapa? Yang mau dijumpain itu yang memanggil gitu. Artinya dia berkehendak. Sebab apa dia dipanggil? Kan pasti ada kullu sayin sababun. Kan ada sebabnya dia dipanggil. Sebab karena rezekinya, karena petunjuk hidayah, karena dia menjalankan perintah. Perintah di situ, perintah yang dia langsung dari Allah, berzikir menyebut namanya. Satu, baru perintah dari mana? Kau memang mengikut pada wali Allah sebelumnya, pasti wali Allah itu, guru yang mursyid itu, apabila kau bertarekat, artinya mengikut kepada jalan wali itu, kau pasti diwasiatkan lagi esok begini katanya. Kalau nggak ada, aduh, sulitlah saya membilangkannya. Kalau cuma dengan karena ilmu Quran dan hadis, sampai di mana? Ini yang mau dijumpain ini sosok manusia yang paling agung di muka bumi ini. La yamassuhu illal mutahharun. Dialah yang disucikan gitu. Tidak, kenapa? Karena dia membawa kitab ini. Yang mau dibawa ini adalah risalah kitab. Apa kitabnya itu? Itulah yang di Lauhul Mahfuz, itulah amar. Makanya orang yang bersamanya itu pasti mendapatkan perintah-perintah. Makanya mereka berbuat sesuatu itu, dia bukan karena mau pahala, tapi mutlak karena disuruh oleh pemimpinnya. Apa yang mau diamalkan gitu. Makanya ditandailah ciri tanda alamat. Apa yang mau diamalkan? Yang diamalkan tanda ciri alamatnya, kalau memang sudah meyakini zaman akhir, pasti berzikir menyebut nama Allah itu. Mungkin itu saja penjelasan saya. Tapi kalau mau bertanya, nggak apa-apa, silakan aja. Silakan. Jadi gini Ustaz, maksudnya masih bingung juga saya. Karena tadi Ustadz katakan tadi golongan orang yang soleh tadi kan. Iya. Dengan dia menjaga
atau mendapatkan ilmu daripada guru-gurunya Al-Quran dan hadis itu dia ambil, dia pelajari, dia amalkan, apa ini bukan golongan umat Nabi juga? Maksudnya dia kan itu tadi Ustadz bilang dia golongan orang yang soleh, mengerjakan kebaikan gitu. Iya, karena saya nggak mau mengklaim orang buruk-buruk, Tuhan. Saya kenapa saya bilang golongan yang soleh? Karena dia mengamalkan kebaikan. Cuman makanya saya tanya, Tuhan mengamalkan sunnah dari sejak dulu. Perkaranya, Tuhan harus tahu. Tuhan harus meyakini bahwa yang menyuruh Tuhan mengamalkan itu, mengatakan kata sunnah, kata ini baik, harus berbuat begini, dia itu wali Allah bukan? Itu aja. Berarti saya nggak mau mengklaim, nanti nggak enak. Iya, berarti artinya nggak bisa seorang Muslim seorang diri dia ambil dari hadis-hadis, dia kutip dari buku-buku atau lihat dari YouTube dia tentang sunnah ini tergolong bahwasanya dia itu orang soleh. Kalau saya bilang tidak bisa, karena bisa gitu. Alasannya gini, sederhana aja. Ilmu itu kan dua, ada ilmu yang mendatang, ada ilmu yang dituntut. Kenali yang mana ilmu yang mendatang. Ilmu yang mendatang itu contohnya dia beli buku, dia belajar sendiri tanpa ada bimbingan dari mursyidnya. Dia lihat YouTube sepenggal-sepenggal tanpa dia melihat cara mengerjakannya bagaimana. Mana bisa. Inilah ilmu yang mendatang, tidak bisa dipertanggungjawabkan baik dunia, baik akhirat. Walaupun yang dibilangkannya itu adalah cerita Quran, cerita hadis. Nah, kalau ilmu yang dituntut, ini ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Dia menuntut kepada seorang guru yang itu pasti itu guru itu wali Allah. Makanya ada isyarat bahasanya. Tapi nggak apa-apa saya ungkapkan gitu. Kan pernah mendengar istilah kalau belajar dengan buku sama belajar dengan setan. Kalau belajar dengan manusia, manusia menjadi bangkai. Belajarnya sama siapa? Sama Allah. Cara belajar sama Allah gimana? Gitu. Cara belajar sama Allah itu ada kaidahnya begini Tuhan. Semua bisa dekat dengan Allah kalau tahu kiatnya untuk dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Siapa orang yang dekat dengan Allah? Ya pasti wali-wali Allah. Karena dia wali Allah, dia dekat sama Allah. Saya ulang lagi, kenapa dia dekat sama Allah? Karena dia wali Allah. Di awal siapa yang dekat sama Allah? Dia itu Rasul Allah. Terus siapa lagi? Nabi Allah. Udah gitu aja terus. Gitu. Jadi artinya orang Islam ini untuk dia tergolong selamat di zaman akhir ini berarti dia harus mempunyai mursyid atau guru yang mursyid. Berarti sebelum masa kezahiran Mahdi itu ada peluang mursyid-mursyid itu untuk memimpin atau membawa kaum. Kalau mursyid dia tidak membawa kaum. Oh, tidak membawa kaum. Yang membawa kaum itu adalah seorang rasul. Oh, hanya utusan Allah. Iya. Gini. Yeah, Coba, ini saya jelaskan dulu bentar. Nih ya, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzila nabiyya ba'dah. Penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Karena sudah ada nabi-nabi dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatiful anbiya Muhammad al-Mustafa. Inilah penutup para nabi. Nah, kan diantar nih wali-wali lagi setelah itu per kurun 100 tahun. Yang mengakhiri daripada menutup cerita kewalian itu adalah pemimpin akhir zaman itu, itulah Imam Mahdi. Tuh. Jadi yang membawa kaum itu, jadi tanya Imam Mahdi ini Rasul Allah bukan? Rasul Allah. Karena dibilangkan Nabi yang mengatakan itu Rasul Allah. Man kana mislihi alaihi ma'ana alaihi wa ashabi. Sama itikatnya sama denganku dan para sahabatku. Artinya apa? Nabi di awal itu adalah Rasul. Rasul di awal adalah Nabi. Rasul di akhir siapa? Ya Mahdi Allah. Gitu. Al-Mahdi. Karena dia apa buktinya? Kita gambarannya jelas sekali. Contoh nih gini.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad datang seorang rasul kepada kamu dari kaummu sendiri. Berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Sangat menginginkan rasul itu keimanan dan keselamatan untuk dirimu. Amat belas kasihan dan mengasihi kepada orang-orang yang beriman. Di situ yang datang itu rasul kepada kaum. Sedangkan dalam kelompok penggambaran kaum ini, yang dia di zaman akhir itu dikatakan cirinya berzikir menyebut nama Allah, Allah itu nama kaumnya itu termaktub di dalam sebuah hadis. Nama kaumnya itu kaum sabaqal mufaridun, artinya kaum mufaridun. Gitu. Kalau Nabi, gini. Kenapa dikatakan di hadis itu Yahudi Nasrani terpecah menjadi 71 72? Ya kan? Baru kata Nabi lagi nanti umatku orang muslim itu terpecah menjadi 73. Perpecahan di zaman Nabi muslim belum ada, Tuhan. Perpecahan di zaman Nabi itu dua yang di atas, Yahudi Nasrani, karena Nasrani itu di awalnya itu agama penolong, namanya Nasoro, agama penolong. Nah ini sudah terpecah, makanya Nabi memisahkan mereka itu dari perpecahan golongan itu. Nabi Allah Muhammad SAW itu tidak mau dalam kelompok golongan itu, tapi menjaganya dalam suatu kelompok kaum. Jadi intinya kaum itu bukan golongan, golongan itu bukan kaum. Nah, jadi yang terpecah belah itu adalah golongan. Yang satu itulah kaum. Nah gitu. Jadi setelah Nabi Muhammad nanti orang Islam itu terpecah lagi gitu kan. Nah jadi nanti imam pemimpin akhir zaman dia membawa sama seperti itikat Nabi tadi itu. Yang dipisah dari apa? Kelompok suatu kaum. Makanya disyaratkan Nabi dengan kaum mufaridun. Nanti kenapa? Karena yang 73 sudah berpecah belah. Kenapa? Karena punya ulama masing-masing. Makanya kita bilang kalau mengaku umat Nabi ya silakan aja gitu. Tapi kalau dia memang betul mengikut kaum itu berarti dia mengikut pemimpin akhir zaman. Makanya ada kaidahnya begini. Orang yang hidup di akhir zaman itu banyak, tapi orang akhir zamannya yang sedikit. Gimana tuh? Saya ulangin. Orang yang hidup di akhir zaman itu banyak, tapi orang akhir zamannya yang sedikit. Untuk dapat mengerti bahasa akhir ini, orang yang hidup di zaman Nabi itu banyak, tapi orangnya Nabi sedikit. Dapatlah domirnya itu. Domir itu artinya menuju kepada orang itu tadi. Siapa orang-orangnya Nabi? Ya para sahabat Nabi. Siapa orang akhir zamannya? Yang hidup di akhir zaman yang banyak orang ini tadi. Orang akhir zaman itu adalah orang-orang yang mengikut pemimpin akhir zaman. Pengikut pemimpin zaman akhir. Nah gitu dia. Udah jadi jelas mainnya. Jangan disalah. Makanya saya bilang, orang yang tidak tahu siapa Mahdinya dapat dikatakan, dapat dipastikan dia tidak akan tahu siapa Dajjalnya. Kan udah dibilang bahwa Dajjal nanti membawa 70.000 tentaranya ulama semua. Kalau ulama aja udah ikut, ya ulama bawa lagi pengikut gitu. Jadi banyak. Makanya dibilang orang yang hidup itu banyak di masa itu gitu. Wallahu alam ya. Allah. Kalau udah ya, gak ada yang mau ditanyakan ya. Karena Untuk panjang kali waktu. udah ya, panjang waktunya sudah, tapi nggak masalah. Karena ini kita mau menyambut bulan Ramadan. Jadi pesan saya di bulan Ramadan ini puasakan pikir hati kita. Caranya gimana? Nggak usah memperdulikan hal-hal yang memang bukan ranah kita. Apa ranah yang bukan ranah kita? Kesalahan orang lain, keburukan orang lain itu nggak ranah kita itu sebetulnya. Nanti kita seolah menghakimi. Jadi yang kita puasakan mata dari melihat yang apa? Mungkin itu saja wasiat. Apa bukan wasiat ya? Artinya kita bersudut pandang aja, saling mengingatkan. Oke, kita sudahi, nanti di lain waktu kita bertemu lagi ya tuan-tuan ya. Maaf ya, saya bukan nggak mau meneruskan ini. Jadi saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bil muradi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu